kepala daerah atau wakil gubernur. Kemarin kan teman artis ada yang minta saya jadi wakil gubernur. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang besar. Nah, bisa aja ada sponsor, tapi sponsornya nanti bingung kan saya kalau pakai sponsor, terus saya harus gantiin duit, harus korupsi, mau medalik. Makanya yang saya mampu dari sisi keuangan segala macam paling jadi wakil, ya saya jadi wakil juga cukup insya Allah. Berarti ini inisiatif sendiri atau memang sekalian diajak? Sebetulnya partner bukan inisiatif sendiri, tapi permintaan dari beberapa saudara, rekan-rekan, dan memang sekedar informasi aja bahwa sebetulnya untuk kepemimpinan memang sebaiknya bukan dari atas kemauan sendiri, tapi atas permintaan. Kalau memang ada permintaan, cukup diyakini permintaannya dan di daerah tersebut memang membutuhkan seorang sosok untuk memimpin, ya udah bismillah. Kenapa harus Kota Tasik? Kota kelahiran? Saya lahir di sini kebetulan, bapak saya di sini, dimakamkan juga di sini. Saya sekolah dari mulai lahir di sini sampai SMA di sini. Di belakang rumah ini ya? Ini banyak di sini. Sedikit. Di belakang dikit ya. Sebenarnya apa sih yang pengen dicapai sama Kang Diki sendiri nih jika nanti terpilih kan? Kalau untuk wakil ini sekedar ada semacam message, pesan bahwa kalau wakil itu tidak akan banyak memberikan fungsi, cuma hanya sekedar memberikan saran dan masukan kepada wali kotanya. Dan saya melihat sekarang ini era anak muda, makanya saya mewakili anak muda. Jadi wakilnya anak muda yang usianya 13 tahun. Buat saya kan ada masalah, karena saya alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan jadi pejabat, pengetahuan, ilmu, walaupun mungkin tidak terlalu banyak, sedikit, tapi ternyata cukup dibutuhkan oleh Pak Piman. Ya udah, saya akan sharekan dan mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang saya dapat bisa memberikan manfaat untuk kemajuan beliau dalam menjalankan tugasnya. Oke. Menurut Kang Diki apa yang harus dibenahi dari Kota Tasik? Sebetulnya kalau bicara pembenahan secara konsep segala sesuatunya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik walaupun konsepnya sudah baik tanpa ada penempatan birokrasi yang dalam artian orang-orang yang menyelesaikan program-program itu dengan cara yang baik. Jadi penempatan birokrat yang benar itu menjadi patokan utama. Bagaimana menempatkan mereka di titik-titik tertentu. Makanya pola saya ketika sosialisasi saya nggak pernah mau ketemu sama kepala dinas, tapi saya datang ke dinas-dinas untuk menyamakan informasi, data dan segala macam. Tapi untuk bertemu secara khusus saya nggak mau. Kenapa? Karena besok lusa bisa jadi sih nggak saya pakai, bisa jadi Pak Pion nggak pakai. Karena kita harus memakai kepala dinas, kepala badan dan yang lainnya itu tidak berdasarkan kenal, tapi berdasarkan kapasitas melalui lelang yang sesungguhnya. Tadi salah satu R-nya adalah apa? Tentang stunting sendiri nih kan Ya. sempetin tadi kan pengen nih kota Tasikmalaya ini terbebas dari stunting nih. Kan Ya, sendiri ngeliat itu seperti apa? gini, ada masalah stunting, ada juga masalah banjir, kota banjir, ada juga masalah pengelolaan sampah, ada juga masalah kriminalitas atau penyakit sosial, baik itu kriminalitas, ada PSK dan yang lain-lain. Ada juga mundurnya posisi kota santri dengan kondisi yang realnya. Sebetulnya banyak sekali persoalan yang harus ditetapkan. Cuma kami tidak mau membuat sebuah janji-janji yang tidak relevan dengan kemampuan anggaran daerah. Makanya dalam waktu 2-3 hari ini kita akan betul-betul mengundang akademisi dan segala macam untuk duduk bersama menyelesaikan beberapa konsep. Jadi konsep kami yang ingin kita sampaikan tidak ingin seperti yang lalu-lalu yang kita akan gratiskan ini, kita akan gratiskan itu, kita akan selesaikan ini tanpa melihat kapasitas keuangan dan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah daerah. Jadi harus disesuaikan. Gitu, jangan sampai kita mengejar menang sampai akhirnya kita menghalalkan segala cara nggak mau. Jadi kita harus menyampaikan apa yang sekiranya kita akan mampu. Gitu, karena sekarang aja RPJP itu dulu rencana penanggung jawab panjang itu dikerjakan oleh kita. Hari ini kan nggak dibikin oleh pusat. Aduh, yang tahu daerah kan kita, tapi ya udah kita ikutin. Itu nggak bisa melawan, gitu kan. Ada beberapa hal yang memang kita harus sesuaikan. Bahwa setiap visi misi harus ada kata maju dan berkelanjutan. Itu apakah permintaan saya? Permintaan calon? Bukan, karena itu memang ketentuan dari pusat. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan. Tadi melihat antusias masyarakat sendiri di kota alun-alun itu seperti apa, Kang? Kayaknya dia berharap banget untuk dibenahi kota Tasik ini, Kang. Ya beberapa ada. Jadi salah satu kesalahan, punten mohon maaf ya saya tidak menyalahkan siapapun, tapi ada satu kesalahan di mana Tasik ini adalah kota madya. Di dalam kota madya sebetulnya boleh aja ada yang namanya pedesaan. Di pedesaan biasa ada kepala desa, biasa dapat ADD anggaran dana desa sekitar 800 juta sampai 2 miliar.
ditambah anggaran alokasi dana desa. Nah sekarang di kota Tasikmalaya itu nggak ada yang namanya desa, semuanya kelurahan. Yang sumber pembangunannya dari ADK, anggaran dana kelurahan. Anggaran dana kelurahan itu dari APBD kota yang jumlahnya tidak akan lebih dari 250 juta. Bagaimana coba bayangin? Yang pakai ADD anggaran bisa 800 sampai 2 miliar aja banyak yang nggak jadi. Apalagi kelurahan. Nah ini menjadi tantangan besar buat kami, tapi untungnya kami punya, kalau desa punya BUMDes, kita punya koperasi. Yang lain kan punya koperasi Kang. Ya, tapi ingat ulang tahun pertama koperasi Indonesia itu di sini. Bahkan tugu koperasi itu adanya di Kota Tasik, tapi belum terurus. Mohon maaf bukan menyalahkan orang, tapi tidak terurus. Mudah-mudahan ke depan Pak Pimpan bisa mengurusnya. Nah teman-teman bisa datang ke situ, tugu koperasi yang pertama loh. Jadi koperasi pertama tuh di kita, di sini. Awal mulanya orang nggak banyak yang tahu kan. Kerajinan tangan, mendong aja udah mau hilang. Gurame, ikan gurame itu terkenal di sini. Tapi hari ini kemana? Agak sedikit kan, karena pembangunan tidak melalui KLS. Apa itu KLS? Kajian lingkungan strategis, sehingga ngebangun aja ini, ngebangun itu. Akhirnya tidak nyampe ke masyarakat, tidak nyampe ke para petani dan pelaku industri perikanan.